Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam serta sehat wal afiat. Juga bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatul utma hingga yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah malam ini akan kita coba baca sebuah kitab yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in 40 An-Nawawiyah, hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Beliau termasuk salah satu ulama yang masyhur di kalangan umat muslim, juga termasuk salah satu ulama yang juhud, yang waro. Beliau juga termasuk salah satu ulama yang belum sempat punya istri ya, karena beliau begitu mementingkan tentang ilmu. Beliau lahir di kota Nawa ya. Nama asli beliau ialah Imam Yahya bin Syarab bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Beliau lahir di kota Nawa dekat Damaskus pada tahun 631 Hijriah, wafat pada tahun 24 Rajab 676 Hijriah. Mudah ya buat mengingatnya ya, 676 wafatnya, dibalik pun juga seperti demikian. Beliau ialah termasuk salah satu ulama yang banyak mengarang kitab. Salah satunya ialah kitab yang akan kita baca ini ya, Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Namun kitab ini udah diterjemahkan lagi ya, udah terjemah nih. Namun terjemahnya itu tulisannya juga tulisan Arab, tapi berbentuk bahasa Indonesia, tulisannya doang Arab. Diterjemahin oleh siapa ini ya? Oleh Kiai Haji Ahmad Maki Ibnul Haji Abdullah Mahfud, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa jami'il muslimin, amin. Kenapa kitab ini berisi 40 hadis ya? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athallahu ta'ala yaumal qiyamati fi jumratil fuqaha wal ulama. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menghafal atas umatku pada 40 hadis tentang urusan agama, maka akan dibangkitkan kepadanya pada hari kiamat berada dalam golongan ahli fikih dan ulama. Makanya ulama-ulama terdahulu banyak ya yang menyusun hadis, enggak cuman Imam Nawawi doang. Ada juga ulama yang menyusun 40 hadis tentang masalah sholat, tentang masalah 40 hadis tentang masalah zakat. Namun Al-Arba'in An-Nawawiyah ini mencakup semua aspek agama ada di dalam ini ya. Apa sih isi kitab ini? Yang pertama ialah matan, kedua terjemah, ketiga ya kedudukan hadis. Kedudukan hadis itu maksudnya
kan hadis itu ada yang sahih, di bawah sahih ya, hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Itu namanya kedudukan hadis. Yang seterusnya ialah kosakata. Terus latar belakang. Latar belakang ya maksudnya ya dalam istilah hadis disebut asbabul wurud. Kalau kita belajar Al-Qur'an tafsir itu disebut asbabun nuzul, asal mula sebab turunnya ayat itu dalam Al-Qur'an disebut asbabun nuzul ya. Kalau dalam hadis ada istilah tersendiri namanya asbabun nuzul. Hadis yang pertama yang akan kita bacakan ini ada pada Sahih Bukhari, ada juga pada Sahih Muslim. Artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu memuat hadis ini dalam kitab mereka ya. Makanya kitab ini dalam kurung mutafakun, hadis ini dalam kurung tuh mutafakun alaih, disepakati olehnya. Kalau kita sering baca-baca kitab hadis, di belakang hadisnya itu tertera dalam kurung HR Bukhari, HR Muslim, HR An-Nasa'i. Nah, itu maksudnya hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim atau hadis riwayat An-Nasa'i. Kalau mutafakun alaih itu kalau mereka berdua bersepakat itu ada istilah khusus ya namanya mutafakun alaih. Jadi kalau ngelihat dalam kurung HR mutafakun alaih itu maksudnya hadis riwayat ini disepakati oleh kedua imam tersebut, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Itu istilah-istilah dalam hadis. Dan hadis ini diriwayatkan oleh An Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab atau Umar Al-Faruq. Beliau juga punya nama julukan ya, disebut Abu Hafs. Rasulullah sendiri itu yang memberi julukan tersebut kepada Umar. Abu Hafs artinya singa ya. Kenapa singa? Karena Umar ini orangnya sangat garang ya, galak, tegas. Bahkan beliau sebelum beliau masuk Islam masih dalam kafir Quraisy ya. Beliau masih dalam jahiliyah lah, belum masuk Islam. Dia orangnya sangat garang, galak. Bahkan beliau memusuhi semua orang yang didengarnya masuk Islam. Bahkan beliau juga mempunyai budak hamba sahaya. Ketahuan sama dia udah masuk Islam, disiksanya habis-habisan sama beliau. Bahkan beliau sampai bosan menyiksanya ya. Dan bahkan suatu ketika Umar bin Khattab ini berniat mau membunuh Rasulullah SAW. Namun di tengah perjalanan dia ditanya sama kawannya, "Wahai Umar, engkau mau kemana?" Umar pun menjawab, "Saya mau membunuh Rasulullah SAW karena dia telah khawatir akan mempengaruhi orang-orang Makkah pada waktu itu ya." Kata temannya, "Engkau yang benar saja ya Umar, mau membunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan itu kan Bani Hashim. Jadi orang-orang Mekah dulu itu mainnya bani-bani dia. Ya mungkin bani itu kalau sekarang mungkin marga lah mungkin gitu ya. Koreksi kalau saya salah. Jadi anak-anak keturunan Ali itu disebut Bani Adi, termasuk Umar ya. Umar itu masuknya Bani Adi. Sedangkan Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Qusay itulah yang membangun kota Mekah dulu ya.
Jadi kalau mereka tahu anak-anak keturunannya itu dibunuh sama Umar, sumpama habislah Umar ini, mereka juga akan Umar pun juga akan nantinya akan dibunuh, karena kan Nabi Muhammad itu baninya Bani Hasyim, jadi bangsawan juga dia, bani-bani. Jadi Umar akhirnya mengurungkan niatnya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan pada suatu ketika Umar berniat mau bertamu kepada adiknya. Umar itu mempunyai adik perempuan namanya Fatimah bintil Khattab, dan dia mempunyai seorang suami yang bernama Sa'id. Kebetulan pas dia sesampainya di rumah Fatimah bintil Khattab itu, dia mendapati Fatimah dan suaminya itu lagi membaca Al-Quran ya. Cuman dulu itu Al-Quran masih belum berbentuk kitab tebal seperti ini ya, karena mungkin dulu belum ada kertas ya, mungkin ada sih, mungkin kertas, cuman ya belum tersusun gitu ya, masih dalam lembaran-lembaran kertas kayak gitu. Disebutnya suhuf namanya ya, bahasanya itu suhuf. Dia tuh Al-Quran tuh masih tertulis di pelepah kurma, masih ditulis di tulang-tulang onta. Nah, kebetulan yang ayat yang lagi dibaca sama Fatimah dan Sa'id itu suaminya itu surat Toha. Tentu Umar marah. Beliau memusuhi orang-orang yang masuk Islam. Ternyata adiknya sendiri dan adik iparnya sendiri udah masuk Islam duluan tanpa dia ketahui. Tentu marah Umar. Pertama ya ditinjunya lah adik iparnya itu Sa'id ya. Kalah lah Sa'id. Umar kan pemenang gulat. Dulu di Mekah tuh ada sebuah pasar namanya Pasar Uqad. Nah, Umar itu juara bertahan. Tiap tahun kan itu ada acara gulat. Umar lah yang juara bertahan tuh tiap tahun. Ditinjulah Sa'id, suaminya Fatimah. Tentu kalah beliau, nggak berani. Dan Fatimahnya pun juga ada perempuannya juga ditinju sampai dia keluar darah ya dari mulutnya. Dengan keluar darah dari mulutnya, Fatimah berkata kepada Umar, "Wahai Umar, innaka najisun bisyirkika." Engkau tak pantas memegang lembaran suhuf itu karena engkau najis, engkau syirik. Karena ya lembaran suhuf yang lagi dibaca sama Fatimah dan Sa'id itu suaminya direbutlah sama Umar. Fatimah yang sedang down, ketakutan, sedang berdarah karena kekuatan iman, dia berani ngomong kayak gitu sama Umar, innaka najisun bisyirkika. Tentunya Umar sangat marah ya. Sangat marah. Wahai Umar, engkau najis, engkau syirik, tak pantas memegang lembaran suhuf atau Al-Quran itu, karena Al-Quran itu hanya pantas dipegang sama orang-orang yang suci, yang jauh dari najis ya. Dan akhirnya dari sabab itulah Umar mendapat hidayah dari Allah. Dia pun membacanya Toha. Kebetulan itu surat-surat Toha ya. Dia lembut hatinya, lunak dia. Hingga akhirnya ya orang-orang Arab itu dulu sastrawan ya. Jadi dia bisa membedakan mana karya orang dan mana yang bukan. Setelah Umar teliti surat Toha itu, dalam hatinya pun dia berkata, sepertinya ini bukan sembarangan ini. Bukan ayat-ayat sembarangan. Kalau karangan manusia itu enggak begini. Akhirnya dia lunak dan berniat untuk menemui Rasulullah SAW untuk bersahadat. Dan pada waktu itu Rasulullah SAW sedang berkumpul di suatu tempat namanya Al-Arqam binil Arqam. Pada waktu itu Islam
belum kuat ya, belum banyak pengikut Rasulullah. Sekitar kurang lebih ada 40 orang yang menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah markas yang bernama Al-Arqam binil Arqam. Termasuk di dalamnya itu ada singa Allah juga ya, yaitu Hamzah. Dia mendapat julukan Asadullah, singa Allah, Hamzah. Hingga suatu ketika Umar pun mencari Rasulullah dan mendatangi markasnya, yaitu di Al-Arqam binil Arqam. Hingga sesaatnya di sana, pas dibuka pintunya, yang menyambut pertama kedatangan Umar atau Abu Habs ini Umar Al-Faruq, itu singa, yaitu Hamzah ya. Hamzah Asadullah, singa. Umar Al-Faruq Abu Habs, singa juga. Singa ketemu singa. Disambutlah oleh Sayyidina Hamzah. Kata Hamzah, "Wahai Umar, engkau datang ke sini untuk sebagai orang yang menyerah, ahlan wa sahlan. Kamu sambut kamu dengan baik. Tapi kalau engkau ke sini untuk mencelakai Nabi Muhammad, engkau sendiri yang akan kami bunuh dengan pedang yang kamu bawa sendiri." Suatu penghinaan yang sangat luar biasa ya. Kalau kita dibunuh dengan pedang orang lain mungkin itu biasa, tapi kalau kita dibunuh dengan pedang itu kita bawa sendiri untuk membunuh kita, wah, sangat penghinaan yang luar biasa. Akhirnya Rasulullah pun menyuruh Hamzah untuk tenang, dan Rasulullah menanyakan kepada Umar, "Wahai Umar, ada maksud apa kamu mendatangiku?" Langsung seketika Umar menjawab, "Ya Rasul, ya Muhammad, aku datang ke sini hanya untuk percaya kepada Tuhan yang engkau percayai dan untuk meyakini bahwa engkau adalah utusannya." Wah, disitulah para sahabat yang sedang menjaga Rasulullah di Al-Arqam binil Arqam itu berteriak gembira ya, teriak gembira. Karena apa? Karena algojo Arab itu ya udah masuk Islam satu persatu. Yang pertama ya Hamzah termasuk orang yang jago juga, yang sekarang Umar. Bahkan ada di kota Mekah itu yang lumayan berpengaruh ya. Bahkan Rasulullah juga pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma a'ijal islami bu Umaraini." Ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan kedua Umar ya. Maksud kedua Umar di situ, yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Akhirnya Allah mengkehendaki yang untuk masuk Islam itu Umar bin Khattab, yang akhirnya mendapat julukan Abu Habs, Umar Al-Faruq atau Umar Abu Habs ya, singa Allah. Dia ialah menjadi pembeda dalam agama Islam. Kalau kita sebut Umar bin Hisham, mungkin di telinga kita ya ini ya asing ya. Tapi kalau kita sebut nama asli, nama kerennya Abu Jahal, mungkin kita semua mungkin tahu ya. Umar bin Hisham itu nama panggilannya Abu Jahal. Nama aslinya ya Umar bin Hisham, cuman kita taunya Abu Jahal ya. Karena di sejarah itu jarang disebutin namanya. Akhirnya ya sahabat pun berteriak gembira dengan masuk Islam kedua singa ini, yang satu Abu Umar bin Khattab dan yang satunya Hamzah Asadullah ya, yaitu Sayyidina Hamzah ya. Lalu seorang sahabat berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alasna alal haq." Ya Rasulullah, apakah kita berada dalam kebenaran? Kata Rasulullah, "Na'am."
Nah, pada waktu itu pun juga seketika umat Islam itu membaca Al-Quran bisa secara jahar ya, secara terang-terang dengan suara yang lantang keras. Karena ya sebelum Umar masuk Islam, orang-orang Islam pada waktu itu belum berani membaca Al-Quran secara jahar ya. Dia membacanya secara sir, kayak dengungan-dengungan tawon kayak gitu, ngomong begitu. Belum berani baca Al-Quran secara jahar. Karena apa? Karena takut diolok-olok sama orang kafir Quraisy ya, jahiliyah Arab. Apalagi Umar tuh belum masuk Islam, habis. Tapi ketika Umar sudah masuk Islam, dari situlah berani terang-terangan. Hingga akhirnya ia pun berbakti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perjuangan mereka susah payah, akhirnya Umar pun ikut hijrah ya. Sesampainya ikut hijrah dengan Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah dan menetap di sana ya. Namun Umar ini masuk Islamnya agak lama, nggak kayak Abu Bakar. Kalau Abu Bakar kan tahun ke-1 langsung dia masuk Islam. Kalau Umar nih lama sekali, tahun kedua, ketiga, keempat belum juga masuk Islam. Dia masuk Islam itu pada tahun ke-6 ya, pada tahun ke-6 kenabian. Umurnya berbeda sama Rasulullah SAW sekitar 13 tahun. Jadi ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro, ya umur Umar kira-kira itu sekitar 27 tahun. Kalau Abu Bakar bedanya 2 tahun ya sama Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro, Abu Bakar tuh umurnya 38 ya. Kalau Umar tuh ya sekitar 27-an. Itu semua ialah periwayatnya ya, yaitu Umar bin Khattab. Sampailah kita pada hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. An Amirul Mukminin Abi Habs Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Amirul Mukminin Abi Habs Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala, berkata Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal-amal perbuatan itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in man nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu sesuai apa yang ia niatkan. Jadi maksudnya di sini semua amal itu ada nilai ibadah tergantung pada niat kita. Kalau kita niatnya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, mungkin amal itu beramal ibadah yang baik, artinya ada nilai ibadah di situ. Contoh kecil nih, saya memakai sorban ini, niat dan tujuan saya itu apa? Kalau niat saya itu karena mengikut Rasulullah, karena Rasulullah pun memakai sorban, itu udah ada niat, udah ada amal ibadah dengan niat saya, itu ada nilai ibadahnya. Kalau sorban ini dipakai di pundak sebelah kiri, namanya burdah. Kalau dipakai di kepala seperti ini, namanya wutroh. Kalau dililitkan di kepala seperti ini, namanya imamah. Jadi Rasulullah
memakai itu semua ya. Jadi kalau niat saya itu karena ngikut Rasulullah, itu ada nilai ibadah dengan niat saya. Tapi sebaliknya, kalau misalkan saya memakai sorban ini karena niat ingin kelihatan gagah atau mungkin kelihatan orang lebih keren atau kayak orang hebat lah, itu nggak ada nilai ibadah di situ. Bahkan mungkin masuknya ria kali ya, nggak ada nilai. Jadi segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau kita niatnya baik akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita niatnya nggak ada niat kebaikan, nggak ada sama sekali, nggak dapat kebaikan sama sekali di situ. Jadi kalau kita ngikut Rasulullah itu semua ada nilainya, bahkan sunnah ya, sunnah. Innama a'malu bin niyat. Ada dalam riwayat lain nggak pakai alif ya, kalau di sini nih pakai alif. Bin niyat, jadi hukumnya jamak, banyak ya. Apa sih niat? Niat menurut bahasa yaitu al-qasdu, yaitu perbuatan yang ada tujuannya. Kalau menurut syar'i atau istilah ialah qasdu syai'in muqtarinun bil fi'li, yaitu ada tujuan dalam hati dan sejalan dengan perbuatan. Itu menurut syar'i. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i itu tentang masalah melafadzkan niat dalam sholat, itu ya berniat di dalam hati, dilafadzkan dengan mulut, lalu diikuti dengan pergerakan anggota tubuh. Yang pertama ya menurut beliau ya rukun kolbi, yaitu hati, berniat di dalam hati dengan khusyuk lillahi ta'ala karena Allah. Yang kedua rukun qauli, yaitu diucapkan atau dilafadzkan dengan mulut. Misalkan usolli fardhu dhuhri, itu melafadzkan niat. Yang ketiga rukun jawari, yaitu pergerakan anggota badan. Sumpah misalkan usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal Allah, itu jawari akbar. Jadi niat itu menurut mazhab Syafi'i adanya di tengah-tengah antara Allah akbar, nah di dalam hati ya. Kalau usolli fardhu dhuhri itu bukan niat, namanya melafadzkan niat, karena sesungguhnya niat itu adanya letaknya di hati gitu. Itu menurut mazhab Syafi'i itu ya. Kita lanjutkan bunyi hadisnya ini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang ikut hijrah itu karena Allah dan Rasulnya. Faman hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrah orang tersebut itu karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang ikut hijrah itu karena dunia, maka dia akan mendapatkannya. Awim ro'atin yang kihuha, atau karena seorang perempuan yang mau dinikahinya. Fahijratuhu ila ma hajra ilaih, maka hijrah orang itu tergantung pada apa yang diniatkannya. Kenapa cerita ini dari niat lari ke hijrah? Karena kronologis atau alur cerita yang mendampingi cerita ini itu terjadi pada saat mau hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena ada seorang laki-laki yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW, itu berniat bukan karena Allah, melainkan dia niat untuk menikahi seorang perempuan Madinah bernama Ummu Khais. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang ikut hijrah bersamaku dengan niat karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai apa yang diniatkannya. Dan barang siapa yang berhijrah itu karena untuk menikahi seorang perempuan, maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Dan barang siapa yang ikut hijrah bersamaku atas mencari dunia,
maka dia akan mendapatkan dunia tersebut. Nah, itulah kronologis atau alur cerita yang mendampingi sabab turunnya atau keluarnya hadis dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung pada niat. Wallahu alam bissawab.